guru SLB Balkis Nur Adiba, Kecamatan Koto 11 Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Provinsi Sumatera Barat, sekaligus merupakan peserta apresiasi GTK Provinsi Sumatera Barat kategori GTK Transformatif dengan menciptakan media pembelajaran multisensori berbasis barang bekas. Sebagai seorang guru di SLB Balkis Nur Adiba, saya telah mengabdikan diri selama 3 tahun dalam mendidik murid berkebutuhan khusus. Sekolah kami melayani peserta didik dengan kekhususan yang berbeda-beda, yaitu tunagrahita sedang, Down syndrome, tunarungu, tunawicara, dan autis. Dalam konteks pendidikan khusus, tantangan utama adalah menciptakan pembelajaran yang tidak hanya efektif, tetapi juga menggembirakan secara mendalam sesuai dengan prinsip joyful deep learning. Mengingat keberagaman kebutuhan belajar murid berkebutuhan khusus yang menuntut pendekatan multisensori intensif melalui stimulasi penglihatan, pendengaran, sentuhan, hingga gerakan, agar setiap konsep tidak hanya dipahami, tetapi juga dirasakan. Ketersediaan media konvensional sama sekali tidak mendukung latihan stimulasi multisensori tersebut, yang menjadi syarat mutlak bagi pembelajaran murid berkebutuhan khusus. Akibat dari keterbatasan anggaran sekolah, yang membuat pengadaan media alat permainan edukatif profesional hampir mustahil. Namun di balik keterbatasan itu, pekarangan sekolah yang rindang menyediakan daun kering, ranting, dan batu alam, sementara gudang tua dipenuhi botol plastik, kardus bekas, dan tutup botol yang menjadi sumber daya melimpah yang selama ini terabaikan. Situasi ini justru menjadi peluang emas untuk mewujudkan semangat kurikulum merdeka. Saya melihat bahwa dengan memanfaatkan barang bekas, kita tidak hanya bisa menghemat anggaran, tetapi juga dapat menanamkan dimensi utama profil lulusan, yaitu kreativitas, penalaran kritis, dan kolaborasi. Tantangan terbesar dalam menjalankan inovasi ini bukanlah terletak pada kekurangan alat, melainkan pada keberagaman kebutuhan murid yang sangat ekstrim, ditambah keterbatasan sumber daya internal dan stigma eksternal yang masih mengikat kuat. Untuk mengatasi seluruh tantangan tersebut, saya tidak menunggu anggaran turun, tidak menunggu pelatihan datang, dan tidak menunggu stigma hilang. Kemudian saya mulai dari yang ada di depan mata, yaitu dengan memanfaatkan barang bekas yang ada di sekitar kita. Saya merancang program Kombel Kreatif 1 kali seminggu dengan alur asesmen, tema, bahan, model, dan kreasi bebas yang terstruktur, sistematis, dan menyenangkan. Dalam kegiatan Kombel tersebut, saya mendokumentasikan proses diskusi, prototipe, dan uji coba untuk berbagi praktek baik. Media spesifik yang kami hasilkan dari barang-barang bekas tersebut. Yang pertama, media numerasi dari kardus dan botol bekas. Kardus bekas dan tutup botol dipadukan untuk menjadi tabel mengenal angka dan berhitung dengan mencocokkan angka dan jumlah benda. Yang kedua, tabel numerasi dari kardus bekas. Kardus dipotong dan dibentuk menjadi tabel perkalian dan penjumlahan yang dapat digeser untuk menemukan hasil dari sebuah soal perkalian atau penjumlahan. Yang ketiga, jam numerasi, terbuat dari kardus bekas, tutup botol, dan lakban. Yang keempat, papan mencocokkan huruf vokal untuk peserta didik tunawicara, terbuat dari kardus dan tutup botol. Yang kelima, kincir angin aritmatika yang terbuat dari kardus bekas. Keenam, tabel aritmatika untuk penjumlahan terbuat dari kardus. Refleksi atas aksi ini menunjukkan transformasi signifikan. Murid tidak hanya lebih antusias dengan peningkatan nilai rata-rata 20% dalam tes numerasi sederhana, dan partisipasi dari 40% menjadi 85%, tapi juga mengembangkan keterampilan hidup seperti daur ulang dengan adaptasi gerak untuk Down syndrome dan stimulasi sensori untuk tunarungu. Refleksi ini mendorong keberlanjutan dan saya merencanakan ekspansi ke sekolah lain di Sumatera Barat dengan berbagi melalui platform digital. Dampak meluas ke komunitas dengan orang tua melaporkan murid lebih mandiri di rumah meski kaku gerak.
Secara pribadi, pengalaman 3 tahun ini memperkuat dedikasi saya sebagai GTK transformatif, menginspirasi rekan untuk kolaborasi lebih intens. Satu senyum anak berkebutuhan khusus bernilai lebih dari 1000 piala. Saya Mela Karniati, dengan segala kerendahan hati, berkomitmen penuh untuk terus menjadi obor kecil yang menerangi jalan ribuan GTK lain di Sumatera Barat. Semoga naskah dan video ini berkontribusi pada apresiasi GTK tahun 2025.